Pun yang menyayangiku, aku selalu dikecewakan. Di manakah kutemukan cinta yang sesungguhnya? Aku benci hidupku. Kalau aku dapat memilih, aku tidak ingin dilahirkan. Hidupku sudah hancur. Masa depanku suram. Aku tidak punya pengharapan lagi. Itu dulu. Sekarang aku sangat bahagia. Aku sudah menemukan komunitas yang baru dan aku menemukan cinta yang sejati. Kalau kamu? Aku sudah menemukan hidup yang baru dan hidupku sudah dipulihkan. Anda lelah dengan kehidupan ini dan Anda ingin memperoleh kehidupan yang baru? Saksikan siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di Batam TV. New Life! Batam TV, Jembatan Hati. Ya, selamat malam pemirsa setia Batam TV. Berjumpa lagi di acara yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Ya, bersama saya Ana. Dan saya Hengki. Selama 1 jam ke depan New Life akan menemani pemirsa yang ada di rumah. Ya pemirsa, pada malam hari ini kami akan mengangkat tema yang sangat luar biasa yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Karena itu pemirsa, saat Anda menyaksikan siaran ini jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Dan malam hari ini New Life mengangkat tema yang luar biasa. Tema yang diangkat New Life adalah impian di tengah kemustahilan. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa semua orang pasti memiliki mimpi. Ya, tapi berapa banyak orang yang gagal meraih mimpinya ataupun mengubur mimpinya? Ya, mungkin karena dia melihat keadaan di sekitar yang kurang mendukung. Mungkin frustasi, kegagalan demi kegagalan yang dialami, akhirnya ya udahlah kita menyerah ya, atau mungkin melihat masa lalu yang kurang baik sehingga enggan untuk meraih mimpi-mimpi itu. Nah, nanti kita akan cari tahu jawabannya bagaimana untuk kita bisa meraih impian kita. Ya, ataupun pada malam hari ini pemirsa memiliki permasalahan, Anda mungkin tidak memiliki mimpi, apakah aku bisa sukses, apakah aku bisa bahagia, masalah terlalu banyak dalam kehidupan yang dialami. Nah, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life, Anda bisa curhat ke kami, bertanya permasalahan yang sedang Anda hadapi ke narasumber kami pada malam hari ini di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, atau mungkin pada malam hari ini pemirsa memiliki masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa langsung curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Dan Anda pun pasti memiliki mimpi kan? Oh pasti. Nah, sebelum kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, ada sebuah kisah inspiratif yang luar biasa. Kalau kita dengar nama Mickey Mouse, kita tahu siapa pasti penciptanya ya. Ya. Penciptanya adalah Walt Disney. Nah, kalau kita lihat sekarang mungkin di mana di berbagai negara ada Walt Disney. Nah, kalau kita lihat kisah di masa kecilnya sangat luar biasa. Nah, dia dari 4 bersaudara dan pada waktu kecil 2 saudaranya meninggalkan rumah karena ayahnya mendidik sangat keras yang menjadikan mereka seperti buruh upahan seperti itu ya. Dan waktu kecil Walt Disney disuruh papanya ke stasiun kereta berjualan permen, koran dan minuman, dan karena Walt Disney memiliki kreativitas, dia suka menghayal dan khayalannya itu dia lukiskan pada sebuah kertas dan dia mulai jual karya lukisannya itu kepada teman-temannya. Nah, singkat cerita, akhirnya dia membuat film pertama dari animasinya, dia bikin gerak dari kertas dibikin gerak, akhirnya dia sukses. Tapi yang dia alami, dia mengalami
kena tipu ya, Kena karena tipu. terlalu polos, belum banyak pengalaman ya. Tapi dari pengalamannya itu dia tidak menyerah dengan modal $40. Iya. Si Walt Disney meninggalkan Kansas City, dia menuju ke Hollywood dan dia mulai memproduksi filmnya, akhirnya sukses. Dan mendapatkan piala Oscar ya. Ya, Dan yang luar biasanya nih, waktu kecil itu karena dia nggak punya uang, dia nggak bisa masuk taman impian atau tempat hiburan anak-anak. Nah, saat dia sudah sukses, dia menciptakan taman hiburan itu yang kita kenal Walt Disney ya. Ya, di Disneyland. Nah, betul. karyanya Mickey Mouse itu menarik. Nah, waktu dia malam kan suka bekerja, dia lihat ada tong sampah, ada tikus, banyak tikus di sana. Dan dia melukiskan tikus itu yang sekarang dikenal dengan nama Mickey Mouse. Dan dia sukses, dia mendirikan Disneyland dengan biaya $17 juta di tahun 1955. Oh, itu sangat fantastis dalam nilainya. waktu 7 pekan mendatangkan 1 juta pengunjung. Luar biasa Nah, banget kalau kita ya. lihat impian di tengah kemustahilan. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada malam hari ini. Kita sapa Ane. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Hengki. Malam Pak. Malam Ana. Malam. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Istrinya nggak disapa. Oh iya, kalau istri selalu disapa setiap hari. Ya. Selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Anne, selamat malam Hengki, Selamat malam, Ibu. selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Gimana kabarnya? kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Iya. Kompak ini. Pada malam Bajunya hari. kompak. Ya betul. Pada malam hari ini kita mengangkat tema impian di tengah kemustahilan. Ya. Sebetulnya impian itu apa sih? Impian itu adalah sesuatu yang kita inginkan, yang timbul dari dalam hati kita, yang seringkali ini bisa dipicu oleh beberapa hal. Ya. Bisa jadi karena mungkin kalau misalkan dia dulu sering dihina, maka dia punya impian, aku nggak pingin dihina. Dari pengalaman bisa memunculkan sebuah impian. Dari waktu seorang tuh melihat suatu peristiwa, bisa memunculkan impian juga. Seperti misalkan tokoh Mickey Mouse, Ya. munculnya gara-gara sering ngeliat tikus kan, Walt Disney gitu kan. Nah, kemudian bisa juga dari sebuah mengikuti acara motivasi, Ya. orang menceritakan impiannya, lalu kita pingin memiliki sebuah impian juga. Ya. Nah, waktu kita ingin memiliki sebuah impian, yang jadi masalah adalah apakah impian itu original berasal dari dalam hati kita, atau kita karena ingin meniru-niru saja. Kalau kita ingin meniru-niru saja, kebanyakan itu menjadi sebuah khayalan. Bukan impian yang bisa menjadi kenyataan. Makanya kenapa kita ngangkat tema ini, karena begini, seringkali waktu seorang bermimpi, dia merasa itu hal yang mustahil bisa terjadi. Nah. Waktu dia merasa itu adalah hal yang mustahil bisa terjadi, akhirnya dia bilang, itu kan cuma khayalan. Ya. Padahal kalau kita lihat dari banyak impian yang dimiliki oleh orang, seringkali impian itu muncul di tengah-tengah sebuah kemustahilan. Kita lihat kehidupan Nick, dia mungkin kaki yang sangat terbatas, Nick Vujik. Ya. Nah, tangannya juga hampir nggak ada, Motivator dunia juga itu, motivator Pak. dunia. Bagaimana mungkin dia bisa berenang, dia bisa bermain musik dan melakukan aktivitas seperti orang normal, padahal dengan tubuh yang sangat terbatas. Mustahil. Tapi hal yang mustahil, bahkan tidak orang normal pun belum tentu bisa. Ya, Orang yang komplit kaki tangannya aja belum tentu bisa berenang. Tapi dia yang sangat tidak komplit kaki dan tangannya bisa menerobos itu semua, bisa berenang, bisa bermain musik. Saya tubuh komplit nggak bisa main musik, tapi ini bisa, walaupun dengan selentingan seperti daging yang tumbuh di bagian dekat paha. kakinya, ya paha istilahnya. Dia bisa bermain musik, bisa bermain drum dan sebagainya. Dia adalah seorang yang memiliki impian dan dia menerobos banyak hal-hal yang mustahil dalam hidupnya. Makanya yang saya lihat dalam hidup saya juga, saya melihat begini. Waktu saya mempunyai sebuah impian, seringkali itu seperti menjadi sebuah hal yang mustahil. Di luar dugaan kita bisa terjadi, tapi tetap bisa terjadi. Ya. Tapi kalau kita lihat temanya impian di tengah kemustahilan, Pak. Tapi kalau kita secara manusia normal, kalau itu mustahil, Pak, ngapain kita bermimpi, Pak? Nah, seringkali pola pikir kita yang membuat kita jadi nggak maju ya. Pada saat saya mau punya impian dan saya punya pemikiran bahwa masa sih impian saya bisa tercapai ya. Nah, pada saat saya memikir demikian, otomatis saya mau melangkah untuk mau maju untuk meraih impian saya kan sudah stuck ya, sudah berdiri ya, nggak mungkin saya bisa maju. Tapi pada saat saya tahu bahwa
impian itu pasti bisa pada saat kita mau melangkah, kita mau berusaha gitu loh. Dan tentunya contohnya pada saat saya kecil saya lihat ya ada keluarga sepupu saya, mereka bisa kuliah gitu loh di kota lain, dan saya mikir bisa nggak ya kira-kira saya bisa kuliah di kota lain dengan universitas yang cukup baik, cukup bagus daripada saya kalau kuliah di kota saya sendiri. Pada saat itu saya mikir, nggak mungkin dengan melihat kondisi keluarga, dengan melihat kondisi saya sendiri, nggak mungkin saya bisa lulus di tes-tes masuk. Biasanya kalau kita masuk universitas ada tes-tes masuk yang menentukan biaya yang harus kita bayar. Ya sudah, sempat waktu itu saya juga, nggak mungkin, saya nggak mikir lagi gitu loh. Tapi sejalan dengan pas saya mau lulus SMA, saya mikir masa sih cuma karena masalah ini tuh saya stop dan saya sudah nggak mikir lagi pengen kuliah atau pengen meraih cita-cita saya. Tapi saya waktu saya pikir ya cobalah, ada satu keinginan dalam hati untuk kenapa kamu nggak coba gitu loh. Kalau kamu nggak coba kamu nggak pernah tahu, kalau kamu nggak melangkah kita nggak pernah tahu masa sih itu nggak bisa berhasil deh. Dan juga di sana saya juga didukung sama orang tua. Kalau memang kamu punya keinginan untuk kuliah, kenapa kamu nggak mencoba melangkah dengan mempersiapkan diri tentunya ya. Kita belajar dengan baik, kita mempersiapkan segala sesuatu, dan juga saya juga melihat dukungan dari orang tua saya untuk mencapai impian waktu saya pengen kuliah gitu loh. Orang tua saya mendukung meskipun dengan keadaan ekonomi yang ngepas gitu. Tapi orang tua saya ya sudah, kalau kamu mau, kalau kamu pengen, ya sudah, orang tua saya akan mengusahakan. Dari sana saya juga mempersiapkan diri saya dengan belajar dan tentunya tidak terlepas dari kuasa Tuhan. Ya, satu hal mungkin kita bisa berusaha, tapi semua kan turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga berdoa, saya juga berusaha belajar mempersiapkan segala sesuatu. Ternyata di luar dugaan saya bisa gitu loh masuk di satu universitas yang memang saya dulu pengen masuk sana, meskipun dengan pemikiran saya nggak bisa gitu loh. Nah, akhirnya saya masuk dan saya bisa kuliah sampai selesai. Nah, dari sana saya ngeliat nggak ada yang mustahil dengan impian kita gitu loh. Tapi pada saat kita mau rubah pola pikir kita bahwa bisa kok asal kita mau berusaha dan kita juga berserah kepada Tuhan, segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin umpamanya satu jalan tertutup. Percaya Tuhan akan membuka banyak jalan untuk kita bisa mencapai impian tersebut. Ya, dan kami ingatkan lagi buat pemirsa, mungkin Anda mengalami keputusasaan mungkin di tengah impian, karena permasalahan yang terjadi mungkin merasa tidak memiliki harapan lagi. Nah, Anda bisa curhat ke kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, dan percayalah pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, ayo kami tunggu SMS-nya. Ya, kembali ke narasumber. Kalau misalnya saya pribadi memiliki begitu banyak impian gitu ya. Nah, bagaimana supaya saya bisa menemukan impian yang benar-benar baik untuk saya gitu? Iya, oke. Sebelum saya menjawabnya gini, kemustahilan itu hanya terjadi pada orang yang putus asa. Kemustahilan itu hanya terjadi pada orang-orang yang tidak bisa melihat sesuatu ke depan, sehingga mereka berkata, atau mungkin dia cuma sekedar melihat sesuatu ke depan, tapi dia tidak mempercayai kuasa Tuhan menyertai dia, maka dia berkata mustahil. Nah, kalau kita melihat sebuah impian, bagaimanakah ciri-ciri impian yang bakalan menjadi kenyataan? Sebenarnya sederhana kok. Makanya tadi saya katakan bahwa impian itu harus originir muncul dari dalam kita. Kita bisa mungkin ikut acara motivasi, kita mungkin bisa membaca kisah-kisah inspirasi, dan kita bisa meniru. Dan sebagian orang yang meniru juga mengalami kegagalan. Memang ada juga yang berhasil karena dia punya kreativitas, memvariasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya impian itu berasal dari dalam diri kita yang paling dalam. Sebuah visi atau kerinduan yang besar atau impian itu akan memberikan semangat dalam hidup kita. Akan memberikan dorongan yang begitu kuat dalam hidup kita, sehingga setiap kali berbicara tentang topik tersebut, misalkan saya mimpi misalkan ingin memiliki satu komunitas melayani orang-orang yang terbuang. Misalkan waktu saya awal ke Batam, saya tahu bahwa di kota Batam ini kan terkenal dengan dunia malamnya, kemudian kehidupan yang kurang pasnya. Dulu waktu saya datang masih perjudian dan sebagainya, kehidupan wanita malamnya dan sebagainya. Nah, saya memiliki satu impian bahwa saya ingin membentuk satu komunitas di mana yang komunitas ini terdiri dari orang-orang yang dulunya rusak tapi memperoleh hidup yang baru. Nah, itu motivasi awal saya datang ke Batam. Waktu saya datang ke Batam, kemudian saya bekerja di sebuah organisasi. Organisasi itu
begitu baiknya, begitu enaknya, sehingga saya menjadi salah satu pimpinan. Kemudian saya mendapatkan fasilitas yang nyaman dan sebagainya. Tanpa saya sadari impian saya itu mulai terkubur. Bukan saya mengubur impian, tapi fokusnya jadi belok. Makanya salah satu penghalang seseorang untuk merealisasikan impiannya atau visi yang dia terima dari Tuhan adalah munculnya visi bayangan atau impian yang palsu. Dan impian palsu ini seringkali berpusat pada diri kita. Nah, kalau kita sudah terjebak di impian palsu, tanpa kita sadari kita tidak menjalani impian kita ini dengan nyamannya, gitu kan. Namun kalau impian itu berasal dari Tuhan, setiap kali ada pembicaraan tentang bagaimana menolong orang-orang yang hancur, orang-orang yang terbuang, itu membangkitkan satu gairah dalam hati saya. Semangat gitu. Semangat. Setiap kali saya ketemu dengan orang, bicara tentang menolong orang yang seperti gitu, orang-orang mungkin mata napi dan sebagainya, itu memunculkan semangat dalam hati saya. Suatu saat, saya ngikutin sebuah acara namanya Vertical Leap. Pembicaranya berkata begini, mengapa engkau membunuh mimpimu? Mengapa engkau biarkan keadaan membunuh mimpimu? Mengapa engkau membunuh mimpimu? Nah, di sana waktu itu saya berdoa, tiba-tiba air mata saya ngalir. Saya menangis dan saya berkata, Tuhan, sudah lama rupanya saya meninggalkan impian semula saya datang ke Batam. Dari acara itu, saya mulai kembali fokus pada impian yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Menolong orang, menampung orang-orang yang hamil di luar nikah, membina mereka, membina orang-orang yang tidak memiliki masa depan, yang tidak berani bermimpi bahwa dia akan memiliki masa depan yang indah. Saya punya impian di sana, menolong orang tersebut supaya memiliki impian, memiliki hidup yang berarti. Nah, habis peristiwa itu saya mulai melangkah. Saya tahu bahwa tanda-tanda tidak ada. Kalau saya orang kaya raya mungkin lebih gampang buatnya. Tapi ini dana nggak ada, tim nggak ada, semuanya nggak ada, sangat terbatas. Saya cuma punya seorang istri dan 3 orang anak, dan yang syukurnya dia adalah seorang istri yang baik, yang selalu mendukung. Saya bilang, saya mengundurkan diri ya dari kerjaan lama saya. Dia berkata, boleh kamu mengundurkan diri, tapi kita makan apa katanya? Ya wajar, itu iya Bu ya. Itu merupakan pertanyaan dari seorang istri yang baik sebenarnya, istri yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana makannya anak-anak. Berarti saya kan harus berpikir untuk bekerja dan sebagainya untuk merealisasikan mimpi itu. Nah, karena dorong yang begitu kuat itu, akhirnya saya mencoba mencari kerja dan hingga saat ini, makanya akhirnya New Life terbentuk. New Life berdiri. Di sana kita mulai nolong orang satu persatu. Dan yang luar biasanya, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Keterbatasan saya di masalah dana, Tuhan ketemukan saya dengan orang yang tepat, yang memiliki tempat, ruko, dan dia nggak tahu mau diapakan. Dan tiba-tiba saya dipinjamin dan sebagainya, dan dia menjadi tim dalam pelayanan New Life ini. Makanya, apa yang mustahil, itu belum tentu mustahil. Kadang kita merasa, mustahil. Gak mungkin aku bisa memiliki hidup yang lebih baik. Gak mungkin aku bisa menikah dan memiliki hidup yang berbahagia. Gak mungkin rumah tanggaku dipulihkan. Gak mungkin pekerjaanku ini akan pulih dan sebagainya. Waktu Anda mempercayai bahwa semuanya tidak mungkin pulih, maka Anda tidak akan pernah bisa bergerak. Makanya itulah yang disebut dengan iman. Waktu Anda mempercayainya, waktu Anda beriman bahwa rumah tangga Anda akan pulih, pekerjaan Anda akan pulih, masa depan Anda akan indah, maka Anda akan bergerak sesuai dengan apa yang Anda percayai. Nah, makanya perlu sekali bahwa mungkin ada hal-hal dalam hidup kita merasa mustahil. Itu hanya sementara. Mustahil suamiku bisa berubah. Itu hanya sementara. Ambil waktu tenang, mulai berdoa, mulai yakinkan diri Anda bahwa suami Anda akan berubah, mulai yakinkan diri Anda bahwa suami Anda akan menjadi suami yang terbaik, sehingga tanpa Anda sadari, waktu Anda mulai bersyukur pada Tuhan karena buat suami yang terbaik, sikap Anda memperlakukan suami Anda juga sebagai suami yang terbaik. Nah, waktu itu mulai terjadi, maka akan terjadi perubahan. Ini mau tanya, tadi sempat dibahas ada impian atau visi bayangan Pak. Nah, bagaimana kalau kita memiliki impian untuk kita tetap berjalan dalam impian itu Pak?
Pasti kan kalau kita memiliki impian kan kita kan ada kegairahan yang muncul. Makanya original sebuah impian itu kan muncul di dalam kita. Saya rindunya begini loh. Nah itu yang kuat. Nah makanya menghadapi visi bayangan tenang saja. Ini tidak akan bisa mempengaruhi kita untuk jangka panjang. Kalau kita sudah mempunyai visi yang kuat dalam hidup kita. Anda mau jadi pengusaha dalam bidang apa, sudah semakin kuat, semakin tajam, maka Anda akan melangkah ke sana. Gitu, karena ada kegairahan dan memang perlu juga komunitas. Makanya impian itu perlu kita nyatakan. Perlu kita sebutkan atau kita tuliskan supaya membantu kita, mengingat kita supaya kita terus melangkah pada impian. Terus kalau misalnya orang itu nggak meraih impiannya, kalau misalnya komunitas lingkungan nggak mendukung, itu bagaimana ya Pak? Ya Bu. Nah, makanya kalau pas kita memiliki impian, sebaiknya kita kan tadi dari katakan impian kan dari hati ya, keluar dari hati. Temukan dong komunitas yang bisa mendukung kita. Pokoknya kalau saya punya impian, mulai suami saya nih nggak mendukung, gimana saya mau melangkah? Sedangkan suami saya sendiri nggak mendukung gitu loh. Tapi pada saat kebanyakan sih kalau suami istri sudah saling mendukung ya. Tapi kalau kita bicara tentang komunitas, kita mesti punya komunitas orang-orang yang sekeliling kita yang mendukung kita. Jadi apapun yang kita lakukan dia bisa memberi semangat gitu loh. Meskipun pada saat kita kadang melakukan sesuatu mungkin masih kurang berhasil ya, masih kurang pas gitu, komunitas akan mengingatkan, oh baiknya gini, mereka akan mengarahkan, mereka akan membantu gitu loh. Itu yang penting banget komunitas dalam kita meraih impian tersebut. Dan saya rasa untuk waktu terbentuknya New Life itu pun tidak terlepas dari orang-orang sekeliling yang mendukung kami untuk meraih, untuk membentuk adanya New Life. Sekalipun pasti dalam kita meraih impian tuh pasti ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, sekalipun ada sebagian besar yang tidak mendukung, tapi karena itu impian itu original, kita akan tetap berjalan kok. Nanti Tuhan akan pertemukan dan orang-orang yang mendukung kita. Gitu. Nah, ini sebelum kita lihat ada klip yang luar biasa yang memberi inspirasi. Tadi sempat dikatakan kalau di komunitas kadang kan ada orang yang berbicara gini, kamu ini impianmu khayal, kamu ini suka menghayal. Nah, bagaimana Pak membedakan impian yang benar-benar bisa menjadi kenyataan dan impian yang khayalan, Pak? Mungkin sebelum saya jawab kita lihat klip dulu. Nah, mari pemirsa kita saksikan klip inspirasi yang sesaat ini.
Ya, pemirsa, terima kasih karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih menunggu SMS-nya. Kami ingatkan lagi, Anda bisa curhat ke kami di SMS di 0819 081 74 kali 1. Nah, Pak, mengulangi lagi pertanyaan tadi. Nah, kalau kita di komunitas yang suka bilang, kamu ini sukanya berkhayal. Nah, bagaimana membedakan impian yang bisa menjadi kenyataan dan impian yang khayalan? Ya, mungkin. Dari Bu Ervi? Impian yang bisa menjadi kenyataan. Saya juga pernah ya punya impian, dan pada saat saya mempunyai impian yang memang bisa menjadi kenyataan, tentu dong ada tindakan yang mau saya lakukan. Dan pada saat saya mempunyai impian, saya otomatis saya semangat dong. Saya semangat untuk meraih impian saya, nggak cuma diam-diam, saya pasti bersemangat. Dan juga saya pasti rela berkorban apapun, mamanya waktu, dana, itu mesti saya korbankan gitu demi meraih impian saya. Dan umpamanya nih pada saat saya meraih impian, saya cuma ada kalanya kan kita melakukan sesuatu bisa kurang berhasil. Saya nggak sampai membuat saya menyerah, nggak sampai membuat saya ya sudahlah, tercapai nggak tercapai ya nggak apa-apa, enggak. Tapi justru ketidakberhasilan itu malah membuat saya tuh lebih giat, membuat saya tidak menyerah untuk tetap berfokus pada apa yang saya impikan. Itu impian yang bisa menjadi kenyataan. Tapi kalau namanya khayalan, berkhayal, maunya berkhayal pingin kemana, umpamanya saya kadang-kadang sering berkhayal, Tuhan saya pingin keliling dunia, umpamanya cuma khayalan doang, cuma pas saya nganggur, saya berkhayal dan tidak ada tindakan nyata gitu loh, cuma pikiran aja yang kemana-mana, mimpi-mimpi, angan-angan doang, tapi nggak ada sesuatu yang saya lakukan untuk mencapai apa yang saya khayalkan. Tapi kalau impian tuh ada tindakan nyata untuk meraih apa yang saya inginkan. Nah, setiap orang kita tahu pasti ingin yang namanya sukses ya. Nah, menurut Bapak sendiri sukses itu apa sih, Pak? Tentunya kalau bagi sebagian orang tuh sukses itu memiliki harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, terkenal, dan kalau menginginkan sesuatu bisa mendapatkannya. Itu merupakan sebuah keinginan yang umum bagi setiap orang. Tapi bagi saya kesuksesan itu adalah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dalam hidup saya percaya bahwa saya hidup ini hanya sesaat, hanya sebentar saja. Dan kekayaan yang banyak juga nggak bisa saya bawa mati, gitu kan ya. Bahkan saya nggak bisa memberikan warisan kepada anak saya dalam jumlah uang yang banyak. Saya sampai saat ini belum bisa. Tapi saya bisa memberikan warisan kepada anak-anak saya berupa nilai-nilai hidup yang berharga buat mereka, keyakinan iman yang berharga buat mereka. Jadi kalau bagi saya kesuksesan adalah ketika hidup saya menjadi berarti bagi orang lain. Mungkin saya tidak sehebat tokoh-tokoh yang lain yang luar biasa, tapi bagi saya bisa bertemu dan orang-orang tertentu yang mengalami pergumulan yang dulunya hancur, lalu saya bisa membimbing mereka 1-2 orang sampai mereka boleh berhasil menjadi sarjana, boleh hidup mereka boleh menjadi berarti bagi orang lain. Bagi saya itu adalah kesuksesan dalam hidup saya. Semakin banyak orang-orang yang saya bimbing, semakin saya bersyukur pada Tuhan. Jadi saya tidak memiliki arti kesuksesan yang sampai punya apartemen 5 atau punya gedung apartemen dan sebagainya. Bagi saya bukan di sana letak kesuksesan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa banyak orang yang memiliki harta tapi hidupnya hancur. Hidup mereka tidak memiliki arti, hidup mereka hanya di waktu mereka hanya dihabiskan di tempat kerja, pulang sudah capek, tidur, bahkan anak-anak mereka pun tidak merasakan kasih sayang seorang papa atau seorang mama. Kenapa? Karena mereka terlalu sibuk dalam bekerja. Hidup ini memang adalah pilihan. Waktu kita mengejar uang, maka sebenarnya kita sedang diperbudak oleh uang. Kenapa? Karena uang kalau kita kejar nggak akan pernah habis. Seberapa banyak pun uang yang kita inginkan, maka kita akan terus ngejar terus. Makanya kalau bagi saya secara pribadi, saya dalam keluarga, saya cuma berkata gini, kalau hidup kita bisa berarti bagi orang lain, itu pun semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya, kalau ngomong impian kan banyak Pak, ada yang mau sukses. Tapi kalau sebagian saya pernah dengar dari teman-teman juga, banyak orang mimpinya mungkin simpel Pak, pengen menikah dan bahagia Pak. Nah kalau berbicara curhat ya. Ya dulu pernah berpikir itu pengen nikah dan bahagia. Nah itu gimana Pak, orang yang memiliki kalau sekarang kan sudah berkeluarga dan kami juga melihat keluarga Pak Susilo itu sangat bahagia. Nah mungkin ada bisa sedikit cerita Pak, bagaimana sih meraih kebahagiaan itu dari mungkin istri saya. Nah
menurut saya normal ya kalau setiap orang ya pengen Impian, menikah dan ya. bahagia itu, dan bukan cuma kami, setiap orang pun ya Ya. pasti di luar tujuan, di luar cita-cita, mesti kalau nggak ditanya mesti pengen menikah dan bahagia, punya keluarga yang harmonis. Nah pada saat bahagia itu kalau dalam keluarga ya, kalau menurut saya yang paling penting adalah hadirnya Tuhan di dalam keluarga kami gitu loh. Itu yang paling penting. Yang lain sih faktor-faktor yang mendukung, tapi yang paling penting adalah hadirnya Tuhan dalam keluarga kami. Soalnya tanpa kehadiran Tuhan sama aja gitu loh. Seakan-akan apa sih yang kita cari di dunia ini? Semuanya orang-orang banyak di sana di luar berpikir semua bahagia diukur dengan materi. Bahagia diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, seberapa banyak rumah. Kebanyakan orang lihat seperti itu, apa yang kelihatan. Tapi yang paling penting adalah pada saat kita memiliki Tuhan di dalam rumah tangga, itu yang unsur yang paling penting. Dimana pada saat saya benar-benar mengasihi Tuhan dan saya tahu Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kami, itu udah lebih dari cukup gitu loh. Dengan dasar yang benar yang kita miliki, otomatis yang lain-lain saya percaya semuanya akan berjalan dengan lebih lagi, dengan lebih baik lagi gitu. Itu tuh yang paling penting. Dan yang lain-lain ya, dengan kalau dalam suami istri ya faktor kepercayaan, keterbukaan, itu sudah hal-hal yang normal ya, hal yang wajar gitu loh untuk menuju satu kebahagiaan. Nggak mungkin kan kami suami istri nggak percaya, nggak terbuka gitu, nggak mungkin bisa meraih kebahagiaan tanpa hal tersebut. Ada satu prinsip dalam berumah tangga adalah kita waktu kita mengasihi pasangan kita bukan menuntut pasangan kita. Kita mengasihi pasangan kita artinya kita menerima dia apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, seperti Tuhan mengasihi kita dan mengampuni kita, demikian pula kita terhadap pasangan. Waktu pasangan berbuat salah, seperti Tuhan mengampuni saya pun mengampuni pasangan. Waktu pasangan punya kelemahan dan kekurangan, seperti Tuhan menerima saya yang tidak sempurna dengan segala keterbatasan, saya menerima pasangan saya apa adanya. Nah, saya melihat banyak problem dalam rumah tangga dimulai dari satu kata, tuntutan. Kamu seharusnya menjadi istri yang seperti gini. Kamu seharusnya menjadi suami seperti yang begini. Dan ingat, manusia itu sangat terbatas. Bahkan untuk berkomitmen, untuk disiplin diri aja, kadang kita nggak bisa. Kadang kita masih bolong-bolong dan sebagainya. Makanya kita perlu bahwa waktu di dalam rumah tangga, kasih itulah yang menutupi banyak kesalahan, banyak kekurangan dan kelemahan. Demikian pula sebaliknya. Waktu seorang hidup di dalam kasih, dia melihat seperti Tuhan melihat, maka dia akan mampu mengasihi satu sama lain dan tetap kuat dalam rumah tangga. Dan New Life ini pun juga membuka layanan konseling juga Pak ya. Nah bagaimana Pak kalau di pemirsa yang menyaksikan ini mungkin yang sudah berkeluarga, mungkin sedang mengalami problem, mungkin ada keretakan di dalam, mungkin berpikir bahagia, rasanya nggak mungkin deh, mustahil deh. Nah mungkin gimana Pak? Pengen ketemu langsung narasumber gitu ya. Nggak apa-apa, karena begini, pelayanan New Life ini kita buka, sebenarnya kita ingin membentuk satu komunitas yang mungkin kita dulunya bermasalah, tapi karena ada komunitas New Life, kita bisa bertumbuh bersama, memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi makanya pelayanan New Life ini sama sekali tanpa biaya. Kalau misalkan Anda mau bertemu, seperti tadi misalkan kita bimbing orang yang sedang bertengkar sama suaminya dan sebagainya, kalau kita mikir biaya lagi kan pasti stres. Jadi udah punya masalah. Sudah punya masalah tapi mikirin biaya lagi, gimana lagi? Enggak, kalau New Life nggak ada biaya sama sekali. Gratis Pak ya? New Life hadir karena dulu hidup saya problem. Hidup saya problem dan saya dibimbing oleh seseorang dan saya mengalami perubahan hidup. Dan saya menerimanya secara gratis juga. Itu yang mendorong Pak Susilo berdirinya New Life ini Pak ya? Di sanalah saya mengerti arti hidup. Di sanalah saya mengerti bagaimana rasanya ditolong oleh orang lain. Dan waktu saya dibimbing bukan waktu dengan konseling 1, 2, 3 kali. Tidak. Dia bimbing saya, dia berikan nilai-nilai prinsip-prinsip hidup sehingga saya bisa menikmati kehidupan yang berbahagia baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kalau misalnya ada seorang pria yang nembak satu cewek ditolak gitu, sudah berusaha nembak cewek lain ditolak lagi. Apakah kalau udah berulang-ulang kali ditolak, apakah masih ada harapan atau mungkin tunggu cewek yang nembak? Nah, bagaimana itu? Loh, kalau kita nembak cewek yang sama ditolak terus ya kita harus ngaca juga dong. Loh iya dong.
Karena berarti jangan-jangan kita bukan seleranya dia, jangan paksakan diri. Tapi bukannya kita terus berharap, katanya nggak ada yang mustahil. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah gitu. Ya, makanya itulah bedanya khayalan dengan sebuah impian. Impian itu tidak menyerah dalam arti gini, dia kan masih banyak cewek lain nih. Ya. Ingat, seringkali kita memaksakan kehendak kita. Itu dia untuk hal-hal yang kita pikir ini yang terbaik. Kadang gini, Tuhan memberi kita yang terbaik itu belum tentu terbaik menurut pemikiran kita. Iya. Kadang menurut pemikiran kita kurang baik, tapi itu terbaik bagi Tuhan. Waktu saya bertemu dengan istri saya, mungkin di antara gadis-gadis yang ada zaman itu, dia mungkin bukan paling cantik di dunia saat itu. Tapi entah kenapa ya, saya bisa mencintai dia, saya bisa mengasihi dia, dan kami jadian, dan sekarang 2003 kami menikah, sudah tahun ini 13 tahun. Jujur saja, selama pernikahan kami, saya merasa justru saya makin dekat sama dia, makin sayang sama dia. Bukan berarti masa pacaran lebih indah, oh enggak dong, jelas jauh lebih indah masa-masa setelah pernikahan. Kenapa? Keromantisan semuanya terbangun dengan sangat indah, komunikasi dibangun dengan sangat indah. Ya, kami masih ingatkan lagi buat pemirsa di rumah, pemirsa bisa curhat ke kami apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini. Anda bisa kirim SMS ke kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan dan ke SMS, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Ya, terima kasih pemirsa yang ada di rumah karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS Anda di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Apapun permasalahan Anda bisa segera curhat kepada kami. Benar. Ya, nah Pak, ini mewakili pemirsa juga ya Bu. Kalau misalnya ada seorang suami yang sudah dikasih tahu berkali-kali, namun dia tidak mau berubah, padahal sang istri ingin keluarganya dipulihkan seperti itu kan, suaminya dikasih tahu tapi masih aja tetap suka selingkuh. Nah, bagaimana sih menghadapi suami yang seperti itu? Nah, tadi suami saya sempat cerita ya, kalau dalam suatu pernikahan keributan, pertengkaran itu bisa diawali dengan satu kata tuntutan ya, tanpa kita sadari. Istri ini juga kan tanpa dia sadari dia pengen suaminya berubah dari selingkuh jadi tidak selingkuh, itu dari kata tuntutan kan. Tapi sadari nggak, mungkin kalau saya dengan menuntut suami saya, kalau dia berubah bukan berasal dari dalam hati, mungkin berubahnya 1-2 hari doang gitu loh, berubah sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi mungkin hari keempat, hari kelima
sudah balik lagi ke kebiasaannya yang kurang menyenangkan hati saya. Nah, jadi pada saat suami berubah, umumnya suami selingkuh lah, melakukan hal-hal yang nggak benar, kita jangan menuntut suami kita untuk berubah gitu loh. Tapi sadarilah bahwa perubahan ada di diri kita sendiri. Kita nggak bisa nuntut orang untuk kamu harus berubah A, B, C sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita merubah, umumnya saya nggak suka nih suami selingkuh. Kita adakanlah perubahan dari diri kita sendiri. Contohnya, mamanya tetap memberikan respon yang benar. Lihat suami selingkuh, istrinya marah-marah, ya nggak akan berubah apa-apa. Yang ada masalah tambah lagi, masalahnya tambah gede gitu loh. Tapi pada saat istri bisa menyadari bahwa ya sudah, suami saya kelihatannya belum berubah, saya deh yang berubah, saya belajar untuk menerima keadaan suami saya saat ini gitu, yang kelihatannya agak sakit, lagi sakit nih. Jadi saya menerima keadaannya, umumnya dia memang selingkuh, tetap diperlakukan baik. Saya bukan bilang tetap diperlakukan seperti tidak ada apa-apa, enggak. Tetap diperlakukan baik meskipun kita tahu dia melakukan hal-hal yang enggak benar di luar. Saya percaya gini, seorang suami pasti punya naluri ya. Dengan dia pulang tetap diperlakukan, dilayani dengan baik, nggak mungkin lah suami kita itu tutup mata gitu loh, nggak merasakan, nggak menyadari gitu loh. Jadi tetap kita perlakuan kita, jadi kitanya yang berubah, bukan menuntut suami yang berubah. Tapi selain itu juga kita berdoa gitu loh, tidak ada yang mustahil kan. Mungkin kalau secara kasat mata, masa sih suami bisa berubah dan keadaan yang sudah parah, tapi di dalam Tuhan segala sesuatu masih ada mujizat, masih ada hal yang mustahil bagi kita yang bisa terjadi. Suatu perubahan yang besar masih bisa terjadi buat suami. Jadi jangan ngerasa kita harus merubah orang lain, tapi berubahlah dari diri kita sendiri. Yang jadi masalah adalah seringkali dalam rumah tangga seseorang itu tidak menyadari bahwa dia sedang berbuat salah terhadap pasangannya. Contohnya, seorang istri dia tidak merasa salah ketika dia sering shopping atau dia agak rewel, agak cerewet sedikit. Bagi dia itu normal. Tapi karena peristiwa itulah suaminya akhirnya di luar sana ketemu dalam tanda petik cewek yang kelihatannya lebih baik daripada dirinya. Nah, mungkin dia merasa aku sudah melayani suamiku dan baik, aku sudah begini sama suamiku, aku sudah begini, aku sudah begini. Mungkin yang kurang bagi suaminya, kamu kurang satu, kurang diam saja. Tapi kan cewek ini Pak memang suka. Loh, iya, cuman masalahnya yang jadi masalah yang saya temukan di luar sana, ada cewek-cewek istri-istri itu yang dominan, yang kalau ngomongnya pedas, dia tidak merasa bersalah. Padahal suaminya sudah selingkuh, dia bilang, iya Pak, kurang apa saya ini Pak? Masa suami saya itu, dia bangun tidur, sudah saya sediain baju, sudah saya layani, begini, 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 begini. Dia Pak, maksud saya kan baik, kalau dia pulang duduknya di sini Pak. Saya sudah sediakan buah, jangan duduk di tempat lain. Saya marah lah waktu dia pulang duduknya di tempat lain, saya sudah sediakan tempat. Lihat, kelihatannya baik, tapi saking cerewetnya dia, yang kurangnya bagi suaminya cuma satu, kurang diam aja. Kadang begitu. Nah, kalau dia tidak menyadari, saya percaya gini, perselingkuhan itu terjadi karena kesalahan kedua belah pihak. Nah, yang jadi masalah, satu sudah selingkuh, satunya tidak merasa salah. Mungkin istri yang sering keluar gitu kan, sibuk di luar misalkan, kurang ngurusin suami. Akhirnya di kantor, sekretaris lebih ngurusin suami daripada istri. Nah, istri saya kan kurang apa, saya juga bekerja demi membantu suami, dia bilang. Bantu keuangan ekonomi suami. Bagaimana anak-anak kita nanti kalau gini. Dia tidak merasa salah kalau dia tidak melayani keluarganya, tidak melayani suami dan anak-anaknya. Dia berpikir cara dia melayani suami dan anaknya adalah dengan bekerja. Dan dia tidak merasa itu salah. Nah, itu dia yang jadi problem. Seringkali karena sudut pandang yang berbeda ini akhirnya muncul pertengkaran. Ya kalau seperti itu ada jawabannya nggak Pak? Oh pasti ada. Makanya kita kalau misalnya saya konsul dengan orang, saya melihat per kasusnya. Dimana kadang kan kalau timbangan gitu kan, kadang terlalu miring ke sini harus dinetralkan lagi, gitu. Dan tentunya jawabannya pasti ada di dalam Tuhan. Waktu seorang itu mulai bisa melihat seperti Tuhan melihat, Tuhan mengasihi dia mengasihi tanpa syarat. Apapun kesalahan yang sudah terjadi, yuk kita bersama, kita dibimbing, punya prinsip nilai-nilai yang benar, maka masa depannya pasti baik. Tapi kalau orangnya nggak mau dibimbing, orangnya sudah merasa benar sendiri dalam pertengkaran suami istri, ya akhirnya saya berkata terserah ibu. Nanyanya gini, Pak boleh nggak saya bercerai?
Boleh ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Sudah tahu saya nggak mungkin nyuruh cerai. Ya terserah ibu, saya bilang. Saya tidak pernah menyetujui perceraian. Terserah ibu, karena sudah nggak bisa dikasih tahu. Kan lucu. Ya. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk Pak dari 4928. Saya ingin bertanya kepada narasumber bagaimana caranya supaya nggak putus asa dalam kondisi suami yang tidak punya pekerjaan tetap. Oke. Kalau suami tidak punya pekerjaan tetap kan berarti masih punya penghasilan. Ya. Sebenarnya kalau ibu perlu tahu, pengusaha itu penghasilannya juga tidak tetap. Pedagang itu juga penghasilannya tidak tetap. Naik gitu turun kan? gitu Pak Mas. Naik turun. Nah memang kalau kita bicara pingin penghasilan tetap, ya jadi karyawan kelihatannya tetap. Makanya kalau kita lihat kehidupan orang-orang yang berhasil dalam bidang usaha, kadang kelihatannya naik, kadang kena tipu, anjlok lagi, naik lagi, anjlok lagi. Nah itulah kehidupan gitu ya. Nah kalau suami kita tidak punya pekerjaan sama sekali, nah berarti kita harus berpikir apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang mudah bagi kita, bagi orang lain sukar. Sebenarnya sederhana kok. Saya percaya gini, kerjaan itu ada di mana-mana di sekitar kita. Ya. Kalau kita punya karakter yang baik, kita suka nolong orang, kita perhatian sama orang lain, melayani orang lain, maka pasti kerjaan itu datang. Yang jadi masalah adalah kita seringkali meratapi diri kita. Aduh suamiku nggak ada kerjaan, aduh aku nggak bisa kerja, sudah ngelamar PT, nggak ngapa-ngapain, akhirnya cuma main HP, main game, buang waktu. Iya. Dan jangan pernah bermimpi kalau kita cuma main HP, kerjaan akan datang. Impian menjadi kenyataan. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau misalnya memang kamu lagi nggak ada kerjaan, lihatlah apa yang orang-orang sedang lakukan sekitarmu, bantulah mereka. Bahkan misalkan ada orang jual bakso, bantulah mereka. Bang, bisa nggak saya bantu jaga atau apa? Mungkin kita berkata, tapi kan gajinya nggak ada. Loh, daripada lu nganggur, mending mana? Kalau kamu nganggur, kamu nggak ada, sudah 6 bulan nganggur, sudah tidak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan kan? Ya. Akhirnya kan ngutang sana, ngutang sini. Ngutang itu sebenarnya bagi saya nggak boleh. Kalau untuk makan aja kita sampai ngutang, bagaimana mungkin kita bisa bayar? Makanya kalau untuk makan kita sampai nggak ada, saya rasa kita harus mengembangkan kreativitas yang ada pada diri kita. Kerjaan itu ada di sekitar kita. Kita bisa ngomong, ya itu bisa menjadi sebuah pekerjaan. Kalau Anda suka ngomong, Anda bisa ngelamar sebagai customer service atau apa. Anda punya body yang cukup besar, ya bisa ngelamar kerjaan. Kalau misalkan Anda seorang pria, bisa ngelamar jadi security atau supir atau ngojek. Yang jadi masalah adalah kita memandang kerjaan itu hina atau rendah. Itu dia makanya kebanyakan orang nganggur. Orang berpikir, daripada aku jualan bakso malu, pentol, mending aku kerja PT. Belum tentu orang jual pentol itu penghasilannya kecil. Saya tanya tukang pentol langganan saya jualan bakso yang 5 ribuan itu, 1 bulan 10 juta dia dapat pasti. Bersih dia dapat. Saya juga kaget. 10 juta itu kalau biasa-biasa atau sepi 10 juta normal. Bisa bayangkan. Dia bilang, Pak daripada susah-susah kerja di PT gaji cuma berapa? 3 juta. Ya OT sampai 5 juta. Saya jualan pentol santai-santai sudah ada karyawan 10 juta bersih masuk. Minimal. Dia bisa nabung. Ya dia bilang, tabungan saya nggak banyak lah Pak. Paling sebulan tuh bisa lah nabung 2 jutaan. Saya kaget 2 jutaan. Saya aja nabungnya berapa sebulan saya pikir. Jangan kita mencoba memandang, membeda-bedakan kerjaan. Oh ini kerjaan hina, oh ini kerjaan kasar. Apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakan terlebih dahulu. Ya. Ini ada SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 5942. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Saya lagi nonton bagaimana sih kita mengejar suatu impian itu agar kita bisa membuat orang tua bangga dan keluarga. Terima kasih. Nah, tentunya pada saat kita punya impian, kita kan ada usaha ya. Ya, kita punya impian, ada reaksi, ada sesuatu yang kita lakukan untuk mengejar, nggak cuma kita diam-diam aja gitu loh. Dan lakukan dengan serius gitu. Apalagi kalau orang tua mendukung, kebanyakan yang kita melakukan, orang tua pasti mendukungkan moral, dukungan dana, pasti dia memberikan dukungan itu dan kita pakai gitu loh, apa yang sudah diberi dukungan kita pakai, kita pertanggungjawabkan dengan baik. Dengan kita pertanggungjawab dengan baik dan kita serius, orang tua pasti
sudah lihat keseriusan kita dan itu sudah menyenangkan hatinya sebelum impian kita tercapai. Dan pada saat saya kuliah ya, pada saat saya serius ini, waktu pas saya telepon saya bilang sudah ya saya mau belajar dulu. Dengan hal yang sederhana loh ya, orang tua saya begitu senang saya tahu gitu dari telepon bahwa kalau saya tuh serius gitu dengan impian saya dan tidak mengecewakan mereka. Apalagi kalau impian itu sudah tercapai ya kan. Jadi hal-hal yang kelihatannya menurut kita hal yang biasa, hal yang sederhana yang kelihatannya nggak ada gunanya, mungkin kecil banget, tapi orang tua kita yang melihat mereka pasti itu sangat menyenangkan hatinya. Dan tentu saja pada saat kita mengejar impian jangan lupa berdoa gitu loh. Serahkan semuanya sama Tuhan karena keberhasilan apapun yang kita capai saat ini tidak terlepas dari kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya, memang karakter itu sangat mempengaruhi kepercayaan orang tua kepada kita. Kalau kita suka bohong, orang tua mempercayai susah. Kemudian kalau kita misalkan orangnya gampang berubah-berubah, lalu kita berkata, "Ma, aku pengen usaha ini," orang tua mempercayai juga susah. Kenapa susah? Karena dia lihat anak ini gampang berubah. Jangan-jangan dia ngomong gini 1 minggu berubah lagi. Kalau aku kasih dia dana, dia berubah lagi kan kacau, dananya kan hilang. Makanya saya percaya gini, kalau orang yang mempunyai impian yang besar, dia akan tanpa disadari dorongan itu membentuk karakternya dia untuk menjadi seorang yang baik dan kokoh untuk bisa merealisasikan impian itu. Tentunya memang ada orang yang salah impian dalam tanda petik. Kalau semuanya itu adalah uang, akhirnya segala cara dihalalkan. Tangguh dia korupsi tapi dan sebagainya. Nah, bukan itu yang saya maksudkan. Tapi kalau impian yang benar ini, yang akhirnya kita mengerti bahwa impian kita ini akan bermanfaat bagi banyak orang, hidup kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan kita memiliki kekuatan untuk merealisasikan, bahkan istilahnya kita rela berkorban dalam merealisasikan impian itu, maka impian itu akan jadi kenyataan. Nah, bagaimana kita mengecek sih impian itu? Biasanya kadang mungkin sebagian orang masih bingung, bagaimana sih untuk saya mengetahui impian saya? Ada beberapa pertanyaan yang sederhana bisa membantu. Yang pertama, coba tanya pada diri Anda, apa sih yang paling saya inginkan? Apa yang paling saya inginkan dalam hidup ini? Misalkan, saya menginginkan untuk memiliki apartemen, misalkan. Atau saya menginginkan untuk bawa orang tua saya jalan-jalan ke Amerika, misalkan gitu. Apa yang paling diinginkan? Yang kedua, kalau kita kira-kira 10 tahun lagi kita meninggal, kita ingin dikenang sebagai apa? Tanya pada diri kita, apa yang membuat kita paling bergairah? Dari apa yang kita inginkan, apa yang membuat saya paling bergairah, apa yang bagi saya mudah, bagi orang lain sukar. Kenapa bagi saya mudah? Karena ada satu dorongan dari dalam kan. Rela berkorban dia kan, otomatis dia akan menekuni di sana. Nah, lalu kalau saya meninggal, saya ingin dikenang sebagai apa? Apa sih yang ingin saya hasilkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu memang mungkin kalau pemirsa nonton ini, bagi sebagian orang gampang, bagi sebagian orang susah. Bagi sebagian orang yang sudah menemukan mimpinya, maka pertanyaan itu menjadi gampang. Tapi bagi orang yang belum menemukan mimpinya, iya apa yang saya inginkan ya? Apa yang membuat saya paling berkobar-kobar nih ya? Apa yang ingin saya hasilkan ya? Kalau saya meninggal, saya ingin dikenang sebagai apa sih? Itu bagi sebagian orang yang belum mengerti arah mimpinya, dia akan ngambang. Jawabnya akan bingung karena perlu kita pergumulkan sehingga dari sana akan muncul. Misalkan seperti saya ini apa sih yang paling saya inginkan? Saya paling menginginkan melihat orang yang dulunya hancur memiliki hidup yang bahagia yang diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, apa sih yang bagi saya, yang membuat saya bergairah, bagi saya mudah, bagi orang lain tidak mudah. Saya suka kalau berdiskusi, memberikan konseling pada orang lain, membimbing orang lain. Saya suka. Lalu apa sih yang ingin saya hasilkan? Saya hanya ingin menghasilkan sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang dulunya mungkin punya masalah dalam hidupnya, lalu mengalami pemulihan. Kalau saya meninggal, saya ingin dikenang sebagai apa sih? Saya ingin dikenang sebagai seorang bapak yang baik. Baik itu bagi anak-anak saya, baik itu bagi orang-orang yang pernah saya temuin. Nah, jadi kalau ditanya yang lebih besar, jadi kalau misalnya itu sudah terjadi, Bapak kan sudah punya komunitas di Batam ini. Apa yang ingin Bapak hasilkan lagi?
Saya pingin orang-orang yang saya bina ini pergi ke kota-kota atau daerah-daerah atau ke pulau-pulau untuk melakukan pelayanan yang sama, membagi hidupnya, memberi hidupnya secara gratis bagi orang lain. Bukan semuanya orientasinya di uang. Ya, ini ke SMS terakhir Pak dari 9565. Malam Pak dan Ibu, saya mau bertanya, sejak suami saya kerja masuk malam jadi security, suami saya jadi kasar, cuek dan tidak pernah peduli sama aku. Apa yang harus saya lakukan Pak? Terima kasih. Ya. Nah, ya bagi ibu yang sudah ngirim SMS ya, mungkin kita juga perlu mengerti ya, jadi security itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Sebagian orang melihat security cuma menjaga keamanan, cuma keliling, tapi coba kita sadarin pada saat kita tidur, mereka harus tetap berjaga dan keliling. Itu nggak mudah. Oke, Dan bayangkan, jam kerjanya lebih panjang lagi ya. Jam kerja biasa dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, 12 jam kan. Dan kita untuk merubah pola tidur itu kan nggak gampang gitu loh. Pada waktu malam kita tetap berjaga meskipun sesiangan kita tidur tuh nggak gampang. Dan mungkin suami ibu pas pada pulang juga masih capek ya. Masih capek juga, sudah melewatin semalam. Mungkin ibu, kalau pada saat ibu menuntut harus diberi perhatian, cobalah ibu mulai dari diri ibu dulu untuk memberikan perhatian yang lebih buat suami. Melakukan terbaik buat suami apa yang dia butuhkan, ibu bantu gitu loh, bantu dia. Saya percaya dengan ibu membantu dia memulihkan kondisi fisiknya mungkin yang capek, di mana saya percaya gitu loh, dengan kondisi fisiknya yang terus kembali fit, dia bisa kok kembali memberikan perhatian gitu loh. Nggak mungkin lah seorang suami dengan sengaja tidak memberikan perhatian kepada seorang istri yang dicintai gitu loh. Kalau memang dia bisa, kenapa enggak? Jadi semua berawal dari ibu. Coba ibu tolong mengerti pekerjaan suami yang enggak mudah, yang menafkahin keluarga gitu. Jadi tetap memberikan perhatian yang terbaik buat suami, tetap membantu. Saya percaya suami pasti melihat dan dia bisa merasakan gitu loh, dukungan istri ya, dukungan istri yang paling dia perlukan. Ya, tapi sayang sekali waktu juga di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih buat narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Ya pemirsa, dari siaran ini kita bisa belajar bahwa kalau kita lihat bahwa bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Jadi setiap impian yang kita punya, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kecuali kita berhenti untuk meraih mimpi itu. Pasti kita tidak pernah mewujudkan impian kita. Ya, dan mustahil terjadi pada orang-orang yang menyerah ya. Ya. Saat Anda memiliki impian, mulailah melangkah dan percayakan pada Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang biasa dan Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, di Batam TV. Iya. New Life. Batam TV, jembatan